Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dari wujud dari pelajaran ketuhanan, wujud dari pelajaran ketuhanan yang selama ini kita pelajari dari Abah adalah di sisi kemanusiaan. Bagaimana hablum minanasnya. Nah, inilah diorganisir dengan adanya yayasan yang hari ini alhamdulillah ketua yayasannya bisa hadir di tengah-tengah kita. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kang Dedi Junedi, Ketua Mawil Jatim Kang Ahmad Nasik, Ketua Sub Mawil Bojonegoro Kang Aliono, Kang Irul, dan panitia Kang Puji dan seluruh santri FK yang hadir di tempat ini dari berbagai pelosok di Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semua berkumpul dalam tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena silaturahim ini sangat banyak manfaatnya, sebagaimana tadi sudah dikutip beberapa penjelasan Abah mengenai fadilahnya silaturahim. Tentunya kalau fadilahnya banyak dari silaturahim, kalau ditinggalkan ya mudaratnya banyak gitu. Jadi kalau perkara yang fadilahnya banyak itu kalau ditinggalkan nanti mudaratnya juga banyak. Nah, kita salah satunya menjaga ya, melaksanakan perintah Allah yang di dalam Al-Qur'an ini sangat banyak juga disebutkan tentang menyambung silaturahim dengan berbagai redaksi ya. Dzil kurba atau kerabat. Jadi ini kegiatan FK ini sangat merangkum dari berbagai aspek, baik dari aspek rohaniah maupun sosial. Jadi sebuah wadah yang Abah ciptakan ini diinisiasi oleh Abah, kita sebagai santri, sebagai anak rohaniah dari orang tua rohani kita, tentunya sebagai anak lebih berhak atau lebih pantas mengambil bagian yang banyak dari orang tuanya. Ketika orang tua memiliki hajat, memiliki program katakanlah, maka anak ini yang tentu yang lebih berhak, lebih pantas untuk berpartisipasi, bukan orang lain. Orang tua punya hajat, tentunya anak duluan yang berpartisipasi. Jangan sampai sebagai anak malah kita kurang berpartisipasi, justru orang lain yang mengambil bagian. Ini sangat disayangkan. Jadi bagaimana perasaan orang tua ketika anaknya sendiri justru kurang berpartisipasi, diambil oleh orang lain yang bukan anaknya. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Ketika Abah memiliki program-program, justru misalnya orang dari bukan santri yang
lebih banyak berpartisipasi, kita sebagai anak harusnya rugi gitu. Ini punya orang tua kita sendiri, kalau sampai tidak didukung kita sendiri yang rugi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Irul sebagai Ketua Baksos Jatim, Pak Dedi juga menekankan bahwa pentingnya kegiatan Baksos ini gitu. Jadi sebagai latihan sebenarnya, sebagai melatih diri kita agar kemelekatan terhadap duniawi ini bisa dikikis ya, dikikis, karena sifat dasar manusia itu memang tabiatnya adalah ketika mendapatkan kebaikan itu dia menahan. Idza massahul khairu manua, dia tahan kalau dapat yang baik-baik itu, pelit gitu. Wa idza massahus syarru jazua, kalau dapat yang enggak enak itu sambat gitu. Memang sifat dasar manusia seperti itu. Nah, ini kan sifat dasar tapi yang harus diperbaiki, maka harus dikikis pelan-pelan. Nah, ini salah satunya caranya adalah dengan memeras keringat kita sendiri. Ya, kita memeras keringat, kita banting tulang, kita berusaha lalu menghasilkan sesuatu, kita berbagi gitu. Jadi kita yang capek, kita yang kerja keras tapi kita mau berbagi, ini berat gitu. Ini sesuatu yang memang sifat dasar manusia itu enggak mau. Saya yang capek, saya yang berusaha, ya ini buat saya. Tapi ini bagaimana kita mengikis sifat-sifat ini supaya kemelekatan kita terhadap dunia ini dan kita mau berbagi kepada sesama. Ini adalah suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, karena bermanfaat bagi orang lain. Jadi khairun nas, baik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, selain didorong untuk menjadi anggota Baksos, ya saya sendiri kalau rapat-rapat di yayasan ini, saya juga sekarang jangan cuma didorong untuk aktif menjadi anggota, tetapi yang Submawil ini juga didorong aktif melakukan Baksos gitu loh. Proposalnya kok udah lama nggak masuk. Jadi jangan duitnya dikumpulin tok, ngumpul di yayasan duitnya ratusan juta, ini kok nggak ada Baksosnya gitu. Jadi semua mawil nanti kita dorong untuk ayo diadakan Baksos, jangan nunggu kena bencana dulu. Jadi jangan sampai difahami Baksos nunggu kena banjir, gunung meletus atau gempa. Telat itu, Baksosnya telat. Justru ketika kita berbagi itu, ya untuk biar nggak terjadi bencana. Jadi mindset kita jangan sampai Baksos itu hanya untuk yang bencana-bencana tok, itu telat. Kita berbagi kaum-kaum du'afa, kaum-kaum yang terpinggirkan, yang masih perlu dibantu, ini kita harus bergerak cepat. Ya, tidak hanya melulu berupa bantuan pokok, enggak melulu itu. Silahkan digali lagi kegiatan apa yang berbeda dengan yang sebelumnya tetapi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kalau bisa yang luas manfaatnya, kalau bisa lagi yang jangka panjang dampaknya gitu. Jadi misalnya bikinkan sumur di kampung mana misalnya, sumurnya dibangun donaturnya dari FK, ini kan jadi jariah semua santri FK yang ikut, ini jadi jariah semua gitu. Dan ini bermanfaat buat orang sekampung misalnya, semua ngambil manfaat air dari situ dalam jangka yang panjang. Nah, ini menjadi investasi akhirat. Jadi jangan berpikir ya tadi ini adalah kayak setoran, kalau nggak nyetor ini bukan santri, bukan seperti itu. Ini adalah Abah mengajarkan, mendidik kita supaya jiwa kita ini mau berkorban untuk orang lain. Jadi jiwa berkorban, bukan ego, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana untuk kebaikan orang banyak. Makanya ketika Nabi itu
menjelang wafat itu kan yang dipikirkan umatnya, bukan yang lain tapi umatnya. Jadi apa yang ada dalam hati Rasulullah itu selalu terpikirkan umatnya, bukan beliau sendiri gitu, bukan cuma keluarganya sendiri tapi umatnya, bahkan umatku nanti yang belum ada di zaman itu gitu. Nah, tentunya kalau Rasulullah menyampaikan atau mencontohkan demikian, kita sendiri kalau menjadikan Rasulullah sebagai panutan, kita juga berpikir bagaimana manfaat saya ada di dunia untuk orang lain, kalau bisa nanti buat anak cucu gitu. Jadi kita berlatih, diajari seperti itu, bertahap, memang tidak langsung, tapi bertahap, kita lakukan step by step ya. Jadi supaya kuat ini pondasi, Kang Dede ini gampangnya apa itu door to door ya, dari Mawil Blusukan, karena kebetulan beliau juga di pekerjaannya juga mendukung, sering keluar daerah, itu dimanfaatkan juga kesempatannya ini untuk konsolidasi, untuk merakatkan ya sedulur-sedulur FK se-Indonesia, karena memang kesempatan beliau ada. Jadi dari Indonesia, dari bagian barat sampai ke timur, beliau ada kesempatan untuk itu, dan diberi amanah menjadi ketua yayasan ya pas saat ini bisa yang digarap pertama itu gitu. Ya, digarap pertama untuk apa? Dari hasil survei yang dulu yang pernah saya buat itu, ini adalah hubungan antara Submawil dan Submawil, antara Submawil dengan Mawil, Mawil dengan pusat. Ini kan masih ada keluhan-keluhan dari beberapa sedulur yang merasakan wah ini kok kurang harmonis, kurang dekat gitu. Nah, yang kita garap gimana caranya supaya ini dulu yang diselesaikan, karena pondasinya gitu, persatuan. Kalau masalah persatuan ini udah kuat, tidak ada artinya kalau gesekan itu wajar, gesekan kecil-kecil di antara santri beda pendapat itu biasa saja. Ya, jangan sampai menjadikan itu pecah terus akhirnya bikin blok-blokan sendiri padahal sama satu guru. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ada saingan ya. Karena kalau kita menyadari apa yang disampaikan Abah, kan ada setan kasar, setan halus gitu loh. Kita ketika terjadi seperti itu, kita sadari bahwa wah ini saya lagi dikuasai ini gitu loh. Kita balik lagi, wah ini dia seneng nih kalau saya bentrok sama dia, ini ada yang seneng. Saya bikin benci aja gitu loh. Ya. Ini saya lihat kemarin itu ada ini ya, rekaman Habib Umar bin Hafid waktu ke Jakarta. Itu kan ada ditanya gitu. Ada seorang ulama yang dimaki-maki, dijelek-jelekan oleh saudaranya atau tetangganya lah, katakanlah dulu. Yang seharusnya dia itu marah, wajar sekali untuk berhak marah, dan ini orang ini nggak pantas. Tetapi beliau itu sadar bahwa saya tahu yang bikin kamu maki-maki saya itu, saya tahu ada itu di situ. Ini yang dikatakan setan kasarnya itu loh, ada yang tukang kompornya itu ada. Saya kalau saya ladeni apa yang kamu katakan itu bikin seneng dia gitu. Maka saya tahu caranya, saya bikin dia susah dengan apa? Saya maafkan kamu gitu loh. Saya maafkan kamu tetap saudaraku. Nah, itu yang bikin kompor tadi, dia pasti jengkel gitu loh. Jadi jangan sampai kita terpancing oleh setan kasarnya tadi gitu. Kalau kita menyadari itu berarti ketika itu ya istighfar toh. Kalau lagi panas debat apa, istighfar, oh iya ya. Ini cuma masalah kita dikompor-kompori, padahal kita sebenarnya saudara. Nah, ini beberapa hal yang terjadi di berbagai submawil, mawil ini ya saya rasa itu penyebabnya. Ada kompor-kompor terus diikuti. Jadi dibakar-bakar terus diikuti. Provokatornya di dalam diri ini diikuti gitu. Jadi
Salah satu ya kalau yang rutin baca pagar gaib, zikirannya rutin, itu insya Allah bisa segera sadar gitu. Langsung ingat lagi gitu loh, ingat lagi oh iya gitu. Jangan sampai demi ego kita pecah kongsi jadi, mau satu sukmawil pecah kongsi lah, terus gimana mau kuat karena dari pihak yang mereka nggak suka FK ini satu tuh nggak suka ya. Gimana piye caranya supaya ini pecah ya pasti digesek-gesekkan. Tapi ketika kita sadar lagi ya bikin jengkel aja mereka gitu. Karena lawan kita sesungguhnya ya mereka itu gitu ya. Jadi musuh sebenarnya kan bukan saudara kita ini bukan, tapi ya dibalik itu punya setan itu musuh yang nyata ya itu. Nah, kalau setan kompornya udah hilang, setan halusnya ya nafsu kita sendiri. Ya. Makanya Abah sampaikan setan kompor ini disingkirkan, ya kan? Nah, setan halusnya disurutkan. Nah, disurutkan caranya ya dengan riadoh macam-macam tadi. Ada yang puasa, ada yang wirid, ada yang dengan baksos tadi. Itu salah satunya cara untuk menyurutkan tadi gitu. Dari nafsu-nafsu yang kemelekatan. Nah, yang Nabi juga pernah sampaikan yang dikhawatirkan di umatku nanti kelak itu adalah bukan kemiskinan atau bukan jadi murtad atau apa bukan, tapi al-wahan gitu. Disampaikan al-wahan yaitu hubud dunya wa karahayatul maut. Jadi cinta dunia dan takut mati. Ini memang sumber penyakit itu di sini. Cinta dunia, takut mati. Nah, lawannya ini sebenarnya kalau Abah sampaikan itu ya hidup kekinian itu. Ya saat ini. Karena cinta dunia itu pasti berharap nanti saya mau gini, nanti saya gini gitu. Saya pengen dapat ini, cinta dunia. Padahal belum tentu umurnya sampai besok, kan belum tentu. Takut mati. Mati itu kan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti dialami. Tapi takut gitu. Ya. Takut sesuatu, misalnya takut sakit kena ini gitu. Itu kan bisa aja kita nggak ngalami. Kita menghindari. Takut ketangkap polisi ya kita jangan melanggar, artinya kita bisa menghindari. Tapi kalau takut mati nggak bisa dihindari, wong pasti. Nah ini kan hal yang aneh, sesuatu yang pasti tapi ditakuti, gitu loh. Nah diajarkanlah hidup selalu dalam kekinian saat ini. Apa yang kita bisa lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini lakukan. Jangan ditunda. Besok entar dulu mikir gitu ya. Di prinsip-prinsip apa yang Abah ajarkan ini kalau kita pegang betul-betul, kita yakin, kita akan nyatakan sendiri ya, bukan katanya, tapi kita harus nyatakan sendiri. Jangan cuma ahli baca statusnya Abah tapi enggak ada prakteknya. Itu ya hanya menjadi seperti cerita saja. Ya, yang enggak ada bobotnya ketika menyampaikan kalau enggak pernah mempraktekkan itu beda. Orang menyampaikan ketika sudah mempraktekkan itu beda. Ketika menyampaikan ke orang praktisi, orang yang sudah praktek sama yang ahli teori itu beda. Jadi yang Abah inginkan dari murid-muridnya itu adalah yang sudah dipraktekkan. Jadi nyatanya, hasilnya, bukan hanya sebatas wawasan.